warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran sejarah emas sahabat Nabi, ada peristiwa unik yang menunjukkan bahwa letak bernilainya amalan itu ialah bukan pada banyaknya, tetapi pada kandungan kebaikannya meskipun sedikit. Salah satu kisah salafus saleh senantiasa menjadi suri tauladan bagi manusia. Kisah-kisah mereka tak lekang oleh waktu. Salah satunya tentang keberanian Utsairim yang tak ragu membela Islam meski baru saja mengucap manisnya iman. Dalam kitab Sirah Nabawiyah yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah Ardul Waqa'i wa Tahlilul Ahdad yang ditulis oleh Syekh Ali Muhammad Sahdadi menceritakan, ada sahabat yang hanya bermodal syahadat tulus, kemudian ia berjihad hingga gugur menjadi syahid. Padahal ia belum sempat sholat, apalagi melaksanakan rukun Islam lainnya. Amalannya terhitung sangat sedikit dan bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang sudah masuk Islam. Namun lihat capaian yang ia raih. Ia mendapatkan surga. Sahabat itu ialah Al-Utsairim, nama aslinya Amru bin Thabit bin Waqasi. Beliau berasal dari suku Auf dari Bani Asal. Ketika Sa'ad bin Mu'az masuk Islam beserta suku Aus lainnya, Utsairim belum mau menerima Islam karena masih ragu. Hatinya belum bisa menerima Islam. Namun Allah menunjuki siapa saja yang ia kehendaki. Ketika terjadi perang Uhud, ia bertanya pada Rasul, "Di manakah Sa'ad bin Mu'az? Di manakah teman satu sukuku?" Nabi menjawab, "Mereka menuju Uhud." Ketika itu ia sudah merasa mantap hatinya untuk menerima petunjuk Islam, sehingga seketika itu ia menyatakan keislamannya pada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ia mengambil tombak, pedang miliknya dan menaiki kuda, lalu bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika ia berada di sekeliling para sahabat, ia diusir, "Menjauhlah dari kami, Utsairim." Utsairim pun menjawab, "Aku telah beriman." Kemudian ia turut berperang hingga mengalami luka parah. Ketika teman-temannya dari satu suku menjadi korban dari para sahabat yang terbunuh di perang Uhud, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jasad Utsairim yang terluka parah tetapi masih hidup. "Ini Utsairim, kenapa ia datang ke sini? Bukankah sewaktu kita tinggal ia masih kafir?" Lalu mereka menanyakan langsung pada Utsairim, apakah ia turut berpartisipasi perang ini karena fanatisme kesukuan atau karena senang terhadap Islam. Utsairim pun menjawab, "Aku senang masuk Islam. Aku beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam. Kemudian aku bergabung dengan Rasulullah ikut perang. Kemudian aku mengalami luka parah. Jika aku meninggal, maka semua hartaku untuk Muhammad. Silahkan dipergunakan sekehendak hatinya." Kemudian Utsairim pun meninggal. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul berkomentar, "Innahu min ahli jannah." Ia termasuk dari penghuni surga. Padahal dia belum sempat sholat sama sekali. Di kesempatan lain Rasulullah bersabda, "Amila qalilan wa ujira." Amalnya sedikit tapi mendapat ganjaran yang besar. Bahkan Abu Hurairah bertanya pada orang-orang, "Ceritakan padaku, siapakah sahabatnya masuk surga padahal belum punya sholat?" Ketika mereka tidak tahu, akhirnya meminta jawaban Abu Hurairah menjawab, "Ia adalah Utsairim bin Abdi Asyal." Utsairim dengan amalnya yang sedikit mampu menjemput momen terbaik atas kehendak Allah. Kejadian yang dialaminya mengajarkan kita nilai penting berupa letak berharga tidaknya sebuah amalan
ialah pada kebaikan yang terkandung di dalamnya, dalam artian sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Walau amalan terhitung sedikit, tetapi diposisikan pada standar semacam itu akan bernilai dahsyat. Pada pandangan orang banyak, memang amalannya terhitung sedikit, namun yang membuat amalan itu berharga dan bernilai dahsyat adalah karena ketulusan dan keikhlasan dan kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah. Sedikit tapi berkualitas sudah bernilai dahsyat, apalagi jika kita melakukan amalan yang banyak tapi berpahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencucurkan rahmat-Nya. Kesempatan itu sebenarnya sangat tersebar jika kita menghendakinya. Kesuksesan kita terletak pada seberapa cepat kita berubah serta sepandai apa kita menjemput momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika waktu senggang, maka gunakanlah untuk amal kebaikan dan hanya kepada Rabblah kamu berharap. Demikianlah kisah dari seorang sahabat. Semoga ini menjadikan inspirasi bagi kita untuk bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.